وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa menunjukkan betapa buruknya. Kalimat dzam, kalimat pencelaan. Betapa buruknya mashtarau bihi anfusahum. Apa yang mereka jual dengannya anfusahum, diri mereka, ya. Ma ini apa yang, Ishtarau di sini artinya adalah menjual dengannya. Bihi di sini kembali ke ma. Menjual dengannya diri mereka. Jadi yang dijual apa? Diri mereka sendiri. Nah, apa itu? Apa itu yang buruk di sini? Yaitu harganya. Yaitu thaman. Makanya sering disebutkan thamanan qalila, harga yang rendah, sedikit, buruk. Jadi imbalan yang mereka dapat itu sangat sedikit, sangat buruk, sangat hina. Kenapa? Ayakfuru bima anzalallah. Itu saat mereka kufur dengan apa yang Allah turunkan. Kenapa sebabnya apa sih?
mereka itu bisa kufur terhadap apa yang Allah turunkan, padahal sebelumnya itu mengharapkan Allah Ta'ala mengutus Rasul terakhir dengan kitabnya. Sebabnya ini baghya. Baghi dimaknai di sini artinya dengki, hasad, iri. Ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Dengki atas apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala menurunkan min fadlihi, dari karunia-Nya Allah, min fadlihi berarti min fadlillah. Yang dimaksud di sini adalah kitabullah. Karunia Allah di sini maksudnya ditafsirkan kitabullah. Ala man yasha'u min ibadihi, atas siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dia, hambanya Allah. Kita perhatikan di sini baghi tadi artinya apa? Dengki. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kalimat ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi itu umum. Allah turunkan di sini min fadlihi. Memang fadlihi artinya adalah Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya diterjemahkan secara harfiahnya keutamaan, karunia. Allah memberikan karunia atas siapapun yang Allah suka, yang Allah kehendaki, terserah Allah. Berarti dengki itu ya pasti atas suatu keutamaan. Orang yang dengki itu berarti dia tahu bahwasanya yang dia dengki itu orang yang diberikan keutamaan, kelebihan. Enggak mungkin orang dengki terhadap orang yang di bawah dia posisinya, maksudnya yang enggak ada keutamaannya. Iri itu terjadi karena mengakui adanya keutamaan orang lain, atau mengetahui tapi tidak mau mengakui, dan kemudian bercampur sombong, ya kan? Dirinya lah yang lebih pantas mendapatkannya, gitu kan? Lah bukannya dulu iblis seperti itu? Iya, iblis itu dengki seperti itu karena mengetahui ada keutamaan Adam alaihissalam, tapi nggak mau mengakui keutamaannya Adam, melainkan justru mengakui dan merekomendasikan keutamaan dirinya daripada Adam. Dan rata-rata orang yang hasad iri kayak gitu. Tahu bahwasanya yang dia hasati itu punya keutamaan, tapi dia sendiri nggak mau mengakuinya. Kemudian justru dia sendiri mengangkat dirinya dengan keutamaan yang ada pada dirinya, ya, sebagai hasad. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Maka mereka pun ba'ayabu ini artinya pulang, tapi di sini maknanya menanggung. Menanggung ghadab 'ala ghadab, menanggung kemurkaan atas kemurkaan. Ini udah Pak Rahmat, ini belum dibahaskan ya ayat ini? Belum kan? Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Jadi mereka mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Ada dua ghadab di sini. Ghadab yang pertama kemarahan dari Allah karena mereka menyelewengkan Taurat. Ghadab yang kedua dari Allah Ta'ala karena mereka mengingkari Muhammad SAW dan Al-Quran. Begitu. Jadi faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Afwan di sini bi ghadabin, ghadab yang pertama, bi ghadabin di sini adalah kemurkaan Allah karena mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ala ghadab atas suatu kemarahan yang sebelumnya, yaitu karena mereka mengingkari menyelewengkan Taurat. Jadi double. Walil kafirina adzabun alim, adzabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang menghinakan. Coba kita baca tafsir muyassarnya wal mufassirun. Qabuha makhtarahu banu Israila li anfusihim
idh istabdalul kufra bil imani zulman wa hasadan liinzalillahi min fadlihi al-Qur'ana ala nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faraja'u bi ghadabin min Allah alaihim bisababi juhudihim bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ghadabihi alaihim bisababi tahrifihim at-Taurat. Walil jahidina nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azabun, afwan di sini, walil jahidina nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azabun yudhilluhum wa yukhzihim. Ya. Baik. Fadhil baca di ini. Amat buruk pilihan Bani Israel bagi diri mereka, karena mereka mengganti kekafiran dengan keimanan karena zalim dan kedengkian lantaran Allah menurunkan sebagian karunia-Nya, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Allah dan Rasul-Nya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pulang dengan membawa kemarahan dari Allah atas mereka karena mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kemurkaan Allah pada mereka lantaran mereka mengubah-ubah kitab suci Taurat. Dan orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan azab yang akan menghinakan dan menistakan mereka. Qabuha, maka amat buruklah. Qabih, ya. Qabuha ini fi'il madhi, sangat buruklah. Makhtarahu Banu Israel, apa yang ditempuh, apa yang dipilih oleh Bani Israel untuk diri mereka. Jadi hidup ini kan penuh pilihan. Imma antum syakir, imma antum kafur. Nah, ternyata mereka ini istabdalul kufra bil iman. Mereka menukar keimanan dengan kekufuran gitu ya. Jadi maksudnya mereka mengambil kekufuran ditukar dengan keimanan. Menukar kekufuran dengan keimanan, ya. Sehingga mereka yang didapatkan adalah kekufuran. Sebabnya adalah zulman wa hasadan. Zaliman, melampaui batas, dan juga rasa dengki. Liinzalillahi min fadlihi al-Qur'an ala nabiyillahi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya mereka dengki apa? Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya, yaitu Al-Quran, atas Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, bukan kepada kaum mereka. Dia dengki. Faraja'u, maka mereka pun kembali dengan ghadabin minallahi alaihim, kemarahan dari Allah atas mereka, bisababi juhudihim bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab pengingkaran mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ghadab yang pertama di sini. Kemudian yang kedua yang sebelumnya, ba'da ghadabihi alaihim, setelah kemarahan Allah Ta'ala atas mereka, bisabab tahrifihim at-Taurat, dengan sebab mereka telah mengubah at-Taurat, baik mengubah secara makna, takwil, atau mengubah secara lafal bahkan, ya, sehingga udah hancur dah, isinya udah diubah-ubah sama mereka. Walil jahidina nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azabun yudhilluhum wa yukhzihim. Dan untuk orang-orang yang jahid, orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada azab, jangan tuh antum. Ada azab yudhilluhum, yang merendahkan mereka, menghinakan. Sama yukhzihim juga menghinakan, merendahkan. Yudhilluhum itu merendahkan, menundukkan. Akhza yukhzi juga maknanya kalau akhza yukhzi menghinakan. Kalau azalla yudhillu itu menundukkan, merundukkan gitu. Jadi makna akhza yukhzi itu lebih menghinakan lagi daripada azalla yudhillu. Ya. Kita baca ayat berikutnya.
Wa idza qila lahum aminu, dan jika diserukan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian kepada apa? Bima anzalallah, terhadap apa yang telah Allah turunkan. Ini juga cerminan buat sekarang nih. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Tapi mereka mengatakan, kami beriman terhadap apa yang telah turun atas kami saja. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan mereka, di sini selesai kutipan dari tanda perbicaraan, tanda kutip. Tadi kan mereka berkata, apa yang mereka berkata? Cuma nu'minu bima unzila alaina. Kemudian Allah mengabarkan, wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur terhadap apa yang di belakangnya. Di sini yakfurun, mereka ini kufur bima, terhadap apa yang wara'ahu. Itu dhamir hu di sini, wara'ahu kembali ke mana? Siapa tahu? Wara'ahu, hu di sini kembali ke mana dhamir ini? Ma yang mana? Ada dua ma. Ma anzalallah atau ma unzila alaina? Ma unzila alaina. Berarti wa yakfuruna bima wara'a ma unzila ala bani Israil. Mereka kufur terhadap apa yang datang setelah apa yang turun pada Bani Israel, yaitu Al-Qur'an. Ya. Jadi hu di sini adalah Taurat, gitu kan? Adapun ma wara'ah, ma di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Wa huwa di sini kembali ke mana? Ma wara'ahu, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah al-haq, musaddiqa, membenarkan, lima ma'ahum, terhadap apa yang ada pada mereka, Taurat. Nah, kalau memang nih, oke lah, kalian ini beriman kepada Taurat, oke. Kalau memang kalian itu beriman kepada Taurat, katakan wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl. Maka kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah, atau berusaha untuk membunuh nabi-nabi Allah min qabl, sebelumnya? In kuntum mu'minin, kalau kalian memang beriman kepada kitab-kitab kalian. Kan kalian sekarang mengklaim bahwasanya, oh, kalian beriman kepada Taurat, tapi kok dari tingkah kalian enggak menunjukkan keimanan sama sekali. Apa? Kalian berusaha membunuh para nabi atau sebagian dari nabi. Apakah ini cerminan keimanan kalian? Nah, ibarat kok sekarang kalian bilang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kok kalian mengamalkan bid'ah dan memprovokasinya. Mana cerminan keimanan kepada Rasulullah? Gitu kan. Baik, kita baca tafsirannya. Wa idza qala ba'dul muslimina lil yahud. Misalnya sebagian orang muslim berkata kepada orang Yahudi, saddiqu bima anzalallahu minal Qur'an. Percayalah, imanilah terhadap apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Qalu, mereka berkata, nahnu nusaddiqu bima anzalallahu ala anbiya'ina. Mereka berkata, kami mengimani apa yang telah Allah turunkan atas nabi-nabi kami. Itu, klaim mereka seperti itu. Itu juga cerminan dari ayat 88 kalau antum lihat. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, qalbu kita sudah penuh akan ilmu, enggak butuh lagi dengan kitab lainnya. Udah terlalu penuh saya. Ya, jadi enggak perlu belajar. Songong. Itu sama, nu'minu bima unzila alaina. Kita udah penuh, udah punya ilmu dah, enggak perlu lagi dengan kitab kalian wahai muslimin. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur. Di sini kan
wa yajhaduna ma anzalallahu ba'da dzalik. Dan mereka kufur terhadap apa yang Allah turunkan setelah Taurat, termasuk Injil juga mereka enggak mengimani. Juga lebih-lebih Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Sementara di sini Al-Qur'an itu adalah al-haq, kebenaran, ia membenarkan apa yang ada pada mereka. Baik. Falau kanu yu'minuna bi kutubihim haqqan, seandainya mereka beriman dengan kitab-kitab mereka haqqan, dengan keimanan yang benar, la amanu bil qur'anil ladzi saddaqaha, maka pasti mereka la amanu, pasti mereka beriman dengan Al-Qur'an yang membenarkan kitab-kitab mereka itu. Lalu apa bedanya? Sama aja kan, Al-Quran juga membenarkan akidah di kitab-kitab Taurat kalian pada asalnya. Qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, in kuntum mu'minina bima anzalallahu alaikum, jika kalian beriman terhadap apa yang Allah turunkan atas kalian, falimadza qataltum anbiya Allah min qabl, lalu kenapa kalian malah membunuh nabi-nabi Allah di masa sebelum ini? Kok bisa? Berarti kan ini kan ngomong doang. Ya. Begitu. Baik. Bisa dipahami itu insyaallah. Ayat berikutnya, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan telah datang kepada kalian itu Nabi Musa alaihissalam bil bayyinat, dengan hal-hal yang jelas sebagai bukti. Thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi, kemudian kalian malah di sini menjadikan al-ijl, anak sapi. Ya. Kalian membuat ini takhadhtum, yaitu membuat al-ijl, patung anak sapi. Ngapain buat? Sebagai sesembahan. Ini ceritanya cerita tentang Samiri. Ya, itu ada di surat apa ya? Lupa. Insyaallah. Ada cerita tentang Samiri di Al-Qur'an ada. Setelah Nabi Musa alaihissalam sedang safar, ya karena ketidaksabaran dan ketergesaan mereka, nah itu Samiri kemudian membuat patung ini yang bisa bersuara dia. Ada riwayat-riwayatnya tentang Samiri ini. Dan hal ini ittikhadul ijl itu wallahu alam setelah pasukan Firaun ditenggelamkan oleh malaikat Jibril. Ya. Nanti akan kita mudah-mudahan sampai pada ayat itu, insyaallah kita bahas. Tapi itu bukan di surat Al-Baqarah, jauh. Ya, al-ijl min ba'dihi, kalian malah membuat patung sapi sebagai apa? Sesembahan. Syirik berarti ini kan. Setelahnya min ba'dihi. Setelah apa? Min ba'dihi di sini. Hi di sini kembali ke mana? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Min ba'dihi. Hah? Min ba'di Musa gitu. Enggak. Tapi di sini enggak diterangkan min ba'dihi, di sini min ba'di zahabihi. Kalau kita lihat tafsirnya, ba'da zahabi Musa ila miqati rabbih. Min ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa, maksudnya Nabi Musa safar terlebih dahulu, nanti bakal pulang balik. Tapi kemudian Samiri memprovokasi orang-orang Yahudi. Ah, ini Nabi Musa ini, Musa nggak balik-balik nih. Katanya janjinya sekian hari, sampai sekarang nggak balik-balik. Diprovokasi. Itu setelah kepergian Nabi Musa untuk sementara. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam pulang, mereka mendapati kaumnya sudah banyak berbuat syirik. Marah Nabi Musa, kemudian memarahi Samiri. Ya. Jadi di sini kalian malah membuat patung sapi, anak sapi,
setelah kepergian Nabi Musa. Wa antum zalimun, dan kalian zalim sampai batas. Tafsirannya kita baca, wa laqad ja'akum nabiyullahi Musa bil mu'jizatil wadihati dallati ala sidqihi kat tufan wal jarad wal qummal wal dhafadi' wa ghairi dhalika mimma dzakarahu Allah fil Qur'anil 'azim. ومع ذلك اتخذتم العجل معبودا بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه وأنتم متجاوزون حدود الله. Kembali baca. Tolong baca. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Allah Musa alaihissalam dengan membawa mukjizat-mukjizat nyata yang menunjukkan kejujuran atau kebenarannya, seperti banjir bandang, belalang, kutu, katak, dan lain-lain yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Azim. Meski demikian, kalian justru menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan yang disembah setelah kepergian Musa menuju waktu penjumpaan yang telah ditentukan dengan Tuhannya. Dan bersama itu kalian adalah orang-orang yang melampaui batas-batas aturan Allah. Jangan tidur. Walaqad ja'akum nabiyullahi Musa, Nabi Allah Musa telah datang kepada kalian dengan mukjizat wadihat yang jelas, adalah ala sidqihi yang menunjukkan atas kebenarannya, kat tufan, seperti kalau tufan di sini biasanya angin topan, tapi kalau tadi di sini banjir bandang diterjemahkan. Wallahu a'lam. Wal jarad, belalang, ummal, kutu-kutu, dhafadi', kodok-kodok, wa ghairi dzalik, dan selain itu mimma dzakarallahu fil Qur'anil azim, dari apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Azim. Wa ma'a dzalika, dan meanwhile, bersamaan dengan itu, kalian malah ittakhadhtumul ijla ma'buda, kalian malah menjadikan ijl, patung anak sapi, sebagai sesembahan. Masya Allah. Ba'da, nah ini ba'dahu, min ba'dihi, ba'da dhahabi Musa ila miqati rabbih, setelah kepergian Musa ke miqat. Kalau di sini artinya apa tadi? Miqat, keharibaan. Apa arti? Menuju waktu perjumpaan. Iya, perjumpaan, tempat perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala di Tur. Ya, wa antum mutajawizuna hududallah, dan kalian malah melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, di sini kita tahu dari 3 ayat ini, lihat orang-orang Bani Israel, pertama sifat mereka yang kita lihat di sini, yang ayat 90 ada baghyan, hasad. Dan sampai sekarang orang Yahudi itu hasad pada kaum muslimin, karena mereka tahu fadilahnya orang Islam. Ya, mereka tahu. Baik. Kemudian kalau dari ayat 90, di antara karakter mereka itu juga sombong. Nu'minu bima unzila alaina. Itu seperti wa qalu qulubuna ghulf, sombong. Ya. 2. Dan masih di ayat 91 kita ingat sejarah, maksudnya bukan kita ingat, kita dikabarkan oleh Allah sejarah mereka dulu ada usaha untuk membunuh nabi-nabi. Di antaranya terkenal Nabi Isa. Dan sampai sekarang masih ada tradisi Yahudi membenci Jesus, membenci Isa alaihissalam. Makanya kalau antum tahu satanisme, itu mereka sangat-sangat membenci Yesus. Karena satanisme itu sendiri adalah bentukan dari Yahudi. Ya. Satanisme. Juga okultisme, berkaitan dengan sihir-sihir. Yahudi kan punya sihir juga dia. Ya. Dan di ayat 92 kita mendapatkan juga faedah, atau ya, kita tahu bahwasanya mereka itu
Di sini kalau dilihat di sini zalimun tersifati melampaui batas, berlebihan. Kalau mau kita riset lagi ceritanya itu menunjukkan mereka ini dari kalimat tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi itu ketergesaan. Juga ada sikap memberontak kepada imam. Ya. Dengan mempunyai opini masing-masing sendiri. Ya, padahal imamnya adalah Nabi. Nah, jadi itu aja yang pada pagi hari ini kita sampaikan insyaallah. Insyaallah sangat bermanfaat mudah-mudahan. Itu murojaah di rumah. Insyaallah pada hari Kamis kita akan lanjutkan ayat 93 dan 94 dan juga 95 insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.